Surah Al-Bayyinah ayat 8. Itu surga Aden. Kemudian ada surga Al-Khuld. Sekalian saya edukasi teman-teman di bawah yang Kristen. Oh, di Islam ada 7 gitu loh, ada 7 surga tingkatan. Ada 7 tingkatan surga ya. Kemudian surga Al-Khuld ini hanya ada di surah Al-Furqan ayat 15. Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik, atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada mereka yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali mereka? Itu tentang Jannah Al-Khuld, ya, disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 15. Kemudian yang terakhir Dar As-Salam. Dar Al-Salam ini surga yang nomor 7, hanya ada di surah Al-An'am ayat 127. Bagi mereka disediakan tempat yang damai, surga di sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan. Itu tentang surga di dalam Islam. Boleh aku tanya balik nih, surga di Kristen kayak gimana? Surga di Kristen itu belum ada orang di surga. Nabi-nabi pun belum ada di surga. Yang benarnya adalah yang saat ini orang mati, nabi-nabi terdahulu pun ketika mati dia akan ditempatkan di Firdaus. Firdaus itu belumlah surga, belumlah tempatnya Tuhan. Surga itu tempat Tuhan bertahta. Jadi di surga saat ini yang ada, yang bertahta hanya Yesus Kristus. Ya, itu dia. Oke. Aku lagi nanya dulu itu. Ketika orang Islam mati itu, dia kemana perginya? Kalau orang mati ya dikubur kalau di Islam. Rohnya kemana perginya? Rohnya kembali kepada Sang Penciptanya. Apakah rohnya orang Islam jika mati pergi ke alam barzah? Iya, alam kubur itu kan alam barzah, gimana sih? Tunggu dulu, alam barzah itu adalah apa? Alam kubur. Alam kubur. Kalau kau dito mati maka kau akan ada di alam kubur, benar? Iya. Semuanya. Kalau sekarang Muhammad ada di surga atau di alam barzah? Mewah. Kalau pemahaman kita secara syariat, Rasulullah secara fakta dikubur. Oke, maka Nabi Muhammad detik ini berada di alam barzah, benar? Iya. Benar. Aku tanya kau, apakah sudah ada orang di surga? Belum. Belum. Tadi kan pada saat Isra Mi'raj Nabi Muhammad naik ke surga. Lalu pada surga tingkat pertama. Di mana datanya Nabi Muhammad naik ke surga? Tapi dia enggak, kamu barusan memulai suatu frase. Pada saat Isra Mi'raj Nabi Muhammad ke surga. Di mana dalilnya? Tapi naik ke surga berada. Kalau tidak mengetahui, alangkah baiknya bertanya, kan gitu. Apakah surga sama dengan langit di Islam? Beda. Oh, berarti salah aku kalau kayak gitu. Berarti salah aku. Arti gini deh, karena aku pikirkan surga, karena kau bilang tadi surga ada 7 tingkat. Ya karena memang di Bibelmu Uranon sama Paradiso aja nggak bisa dibacain semuanya. Gini. Kau bilang tadi surga ada 7 tingkat. Dan pada saat peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad pergi dia ke langit yang pada tingkat yang ke-7, yang aku pikir itu surga, karena surga aku bilang tingkat 7. Nabi Muhammad pun Isra Mi'raj pergi ke langit gitu kan. Pada langit lapis pertama dia katanya bertemu Nabi Isa. Lapis kedua lapis ya kan. Pertanyaannya, apakah pakai dalil Khalid, kamu memahami itu dari mana? Kalau cuman kata orang, yang ngomong sama orang atau ngomong sama sendiri, gimana sih?
Karena gini loh, saya ajarin kalian ya. Kalau kita berbicara hanya dari narasi orang, kita lemparkan. Loh bukan. Di bawahnya Ini kita mengedukasi. Undang Ardiansah katanya. Gini Dito. Pada saat peristiwa Isra Mi'raj kan ada 7 tingkat itu kan, ada bertemu Isa, bertemu Musa, bertemu Ibrahim. Iya, di mana dalilnya? Kau mengetahui nggak? Jangan Ada dalil kita itu. usah pelajar kan, kita tahu sama tahu itu ada. Jangan usah mempermasalahkan dalil. Kita mari bukan. kita Media edukasi itu kita harus kasih tahu kan kepada publik di mana yang kita bicarakan ini gitu. Nah, aku jeda dulu ya. Tunggu sabar ya. Boleh. Boleh, karena kita lagi membicarakan kebenaran. Apakah benar atau cuman hoax? Kalau nggak mampu biar aku yang tunjukkan tentang Isra Mi'raj. Sudah seringnya itu dibahas. Sabar teman-teman, menghadapi sebentar lagi kita bulan suci Ramadan. Dan kita tahu beliau siapa. Kita mau ngegas dia bagaimana? Nggak perlu digas aja udah bubuk gitu kan. Nggak perlu digas aja udah bubuk. Sabar. Aman ya. Kita nggak pakai urat. Kita pakai intelek ya. Kita bawa silet. Nggak bawa pedang. Kita pakai silet. Kita iris-iris. Kemudian kita guyur pakai cuka. Biar sakitnya itu membekas. Tuh. Jangan lupa ya Iwan Villa. Untuk milad api yang ketiga. Sambil nunggu si Manung Khalid nih. Milad api yang ketiga yang akan diselenggarakan di Makassar di kediaman Gurunda Bang Zuma. Bagi yang mau berpartisipasi boleh boleh mensupport, berdonasi untuk kelancaran acara. Bisa dikirim di BNI atau Selama Apologet Islam Indonesia dengan nomor rekening 7-nya 5 kali. Aduh, lupa saya. 75 kali berapa? Ada yang tahu teman-teman? Boleh di tapping. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bantu doa. 7-nya 5 kali. Kok aku lupa ya? Kemarin itu udah hafal. Oke itu. Udah, di mana? Nah, kalau tadi barusan aku baca, aku turun ke bawah. Lihat Bukhari 3570. Ada juga riwayat Muslim. Bukhari 35. Ntar dulu satu-satu. Coba aku buka dulu. Bukhari 3570. Bukhari 3570. 3570. Ntar cek dulu dong. Bener enggak nih? 3570. Kalau kurang tepat ya kau tepatkan lah. Ini aku punya nih. Ini belajarnya di sini. Hadis itu mengajarkan apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Jadi perkataan Nabi Muhammad. Tuh ya. Hadis Sahih Bukhari 35. Masih ingat? 35 70. 3570. Ini tentang babnya iman ini teman-teman. Babnya adalah bab iman. Bab iman 3570. Bentar. Panjang. Nomor 3000-an. 3570. Karena kau kan cuma satu device, saya bacakan biar tidak ada fitnah ya. Kita sama-sama diskusi. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan Manung Khalid ngajak keluarganya masuk Islam, tidak terpaksa. Amin. Ya kan? Orang S2 aja masuk Islam. Apalagi S tong-tong. Yang S2 aja masuk Islam, apalagi yang S tong-tong. Boleh. Ya kan? Kan masuknya arom ke Islam itu memang tamparan keras buat akademisi. S2 loh ini, nggak kaleng-kaleng. 3570 ini aku baru sampai di 35939370. Oke, penjelasan tentang jin ini.
3570 bener? Bener nggak? 3570. Penjelasan tentang jin. Ini teman-teman kalau nggak percaya nih. Penjelasan tentang jin. Nah, Coba Muslim 162, Muslim 162. jadi 3570 salah. Kalau itu kau bilang kayaknya nggak pas. Muslim 162, coba lah Muslim 162. Muslim 162. Hadis riwayat Muslim 162. Oke. Ya. Ya, hadis riwayat Muslim 162. Ini dekat nih kalau 100-an ini. Babnya 162 ini babnya masih bab toharo. Satu 162. Di 162, apa nggak betul itu? Coba lihat dulu. 162. Ini kita ngajak dia belajar nih teman-teman. Hmm. Ini babnya 162 dari 158 sampai 164. Babnya ini haramnya bunuh diri dan bahwa barang siapa Sekarang gini aja lah itu kan dirinya, kau Islam lebih tahu kau di mana ayat itu aja lah. Udah langsung aja di mana? Kenapa aku di TV Google ini aku? Di TV Google ini aku 160 buatnya. Masa yang buat apa ini yang di Google ini banyak Muslim persen nih. Jadi pusing aku. Ku buka salah. Allahu Akbar. Jadi di mana ayat Islam Ini Mi'raj itu? maksudnya di bab Aja biar iman. kita bahas aja. Ya. Ini bab iman ini. Ntar rukun Islam, seruan 2 kalimat syahadat. Jadi hadis itu, jangan kau ngopi. Ini teman-teman ya. Penjelasannya Sahih Imam Muslim ini yang pertama nomor 9 sampai 11 penjelasan tentang iman, Islam dan ihsan. Kemudian nomor 12 penjelasan tentang sholat. Kemudian pertanyaan tentang rukun Islam. Nomor 13 penjelasan tentang iman, dengannya bisa memasuk ke dalam surga. Itu nomor 14 sampai 18 penjelasan rukun Islam dan tiang-tiang yang agung. Nomor 19 sampai 22 perintah untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nomor 23 sampai 26 seruan kepada 2 kalimat syahadat dan syariat Islam. Itu nomor 27-28 perintah memerangi manusia hingga manusia mengucapkan tidak ada yang berhak disembah selain Allah, Muhammad Rasulullah. Nomor 29-34 suami atau nggak tahu nih. Aduh, agak lain memang onten-onten. Nggak apa-apa, dia lagi belajar sama saya teman-teman ya. Dibantu di tap-tap, kasih kopi dia biar melek, biar nyambung akalnya. Hilangnya keimanan akhir zaman. Coba ada yang tahu dalil Isra Mi'raj biar saya bercepat dapat dalilnya. Kalau yang saya bahas. Mananya kau apologet pun kau pun gak paham rupanya kau minta dari netizen. Loh, itu pancingan saya mengajak interaksi sama netizen saya. Jangan kamu. Kau gini sana sekali deng. Yang disebut ular beludak itu di Kristen, nggak ada di Islam. Tahu kau itu nih, deng. Kau nggak paham pura-pura ngular kau deng. Paham akunya. Dan orang Islam yang tidak paham. Kau pun ketawa ketiwi. Kau pun nggak tahu juga kau ayatnya. Dan daripada aku teriak-teriak, nanti kau bilangnya lagi stres, lagi gila gitu kamu. Ya, ntar ada tamu. Pak, saya buka sebentar biar ini cepat kering. Apa itu? Biar ininya dinginnya langsung. Oh, iya boleh. Siap, boleh buka aja. Buka aja. Katanya mau minta buka kan? Kok bisa? Iya boleh. Siap. Aduh, Khalid. Oi, Kau yang bawa ngajak diskusi Isra Mi'raj tapi kau yang nggak paham. Bukanlah ayatnya yang kita bahas. Hadis Masa Muslim. bertele-tele, mari kita buka. Tuh, hadis Muslim. Nih. Hadis Muslim nomor 234 Sahih Bukhari 3207.
Nah, makanya kau Oh, 234. Kau nggak ngerti apa kau. sama nggak ngerti aja pun kita. 234. Oke, 234. Ini Masya Allah teman-teman yang di bawah nih. Kok bisa salah Google Isra tadi? Google kok bukan ini ya? Kurang asam Google ini. Makin ditipu-tipu Google aku selalu. Oten yang bikin itu, Oten. Tahu. Kayaknya apologet ini udah terjun juga ke Google ini. Noko-nokohi kami ini kalau buka ayat. Isra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nomor 74 dalam hadis Sahih Muslim nomornya 234 sampai 245. Nih tentang mukadimahnya. Tapi ini saya baca dari 234 sampai 245 ya. Nih dengerin, panjang banget nih hadis nih. Udah nggak apa-apa, bacakan aja. Oke. Jangan ngantuk oh ya. Teman-teman kasih kopi saya yang sama aku dengar aku tenang aja. Masuk di ranah babnya adalah kitab iman. Bab Isra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke langit. Nih kalau nggak percaya nih ke langit. Kelihatan nggak? Ke langit. Langit ya. Langit bukan surga. Langit. Nah, kau tadi salah. Kau dengar dari siapa? Sahih Muslim 234 telah menceritakan kepada kami, Syaiban bin Faruq telah menceritakan kepada kami, Hamad bin Salama telah menceritakan kepada kami, Thabit al-Bunani dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW berkata, bersabda, aku telah didatangi burak, yaitu seekor binatang yang berwarna putih, lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil dari bihal. Ia merendahkan tubuhnya sehingga perut burak tersebut mencapai ujungnya. Beliau bersabda lagi, maka aku segera menungganginya sehingga sampai ke Baitul Maqdis. Beliau bersabda lagi, kemudian aku mengikatnya pada tiang masjid sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para nabi. Sejurus kemudian aku masuk ke dalam masjid dan mendirikan sholat sebanyak 2 rakaat. Setelah selesai, aku terus keluar. Tiba-tiba aku didatangi oleh Jibril dengan membawa semangkuk arak dan semangkuk susu. Dan aku pun memilih susu. Lalu Jibril membawaku naik ke langit. Ketika Jibril meminta agar dibukakan pintu, maka ditanyakan, siapakah kamu? Jibril menjawab, Jibril. Ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril ditanya lagi, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, ya. Dia telah diutus, maka dibukalah pintu untuk kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Adam. Dia menyambutku serta mendoakanku dengan kebaikan. Lalu aku dibawa ke langit kedua. Dengan Nabi Adam di langit pertama. Lalu aku dibawa naik ke langit kedua. Jibril lalu meminta supaya dibukakan pintu. Lalu ditanyakan lagi, siapakah kamu? Jibril menjawab, Jibril. Jibril ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril ditanya lagi, apakah dia telah diutuskan? Jibril menjawab, ya, telah diutuskan. Dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Mereka berdua menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Dan di langit kedua ada Nabi Isa dan Nabi Yahya, Yohanes Pembaptis. Nah itu. Aku dibawa lagi naik ke langit ketiga. Jibril pun meminta supaya dibukakan pintu. Lalu ditanyakan, siapakah kamu? Jibril. Jibril menjawab. Ditanya lagi Jibrilnya, siapakah bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril ditanya lagi, apa dia diutus? Jibril menjawab, iya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibuka kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ternyata dia telah dikaruniakan dengan kedudukan yang sangat tinggi. Dia terus menyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi ke langit keempat. Jibril meminta supaya dibukakan. Sama narasinya. Jibril ditanya, Jibril menjawab, dan Muhammad bersama dengan Muhammad, apakah dia telah diutuskan? Jibril menjawab, iya, dia telah diutuskan. Kemudian dibukakan pintu
kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam di langit yang keempat. Ini Nabi Idris alaihissalam, dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Allah berfirman, ini Allah yang mengatakan, Allah berfirman, dan kami telah mengangkat ke tempat yang tinggi derajatnya. Aku dibawa lagi naik ke langit kelima. Jibril lalu meminta supaya dibukakan, kedengaran suara bertanya lagi, siapakah kamu? Jibril menjawab, Jibril ditanya lagi, siapakah yang bersama kamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril ditanya lagi, apakah dia telah diutuskan? Jibril menjawab, ya, dia telah diutuskan. Pintu dibukakan kepada kami, tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit ke-6. Jibril lalu meminta supaya dibukakan, sama pertanyaannya. Kemudian dibukakan pintu pun kepada kami, tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa di langit yang ke-6. Nabi Musa bertemu dengan Nabi Muhammad. Nah, ini Nabi Musa, dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit ke-7. Langit ke-7 bukan arsy-Nya Allah, tapi langit ke-7 adalah tempatnya di mana Nabi Ibrahim yang menghuni langit ke-7. Di sini dikatakan dibawanya ke langit ke-7, malaikat Jibril kedengaran suara lagi, siapakah kamu? Jibril menjawab, Jibril. Jibril ditanya, siapakah bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril ditanya lagi, apakah dia telah diutuskan? Jibril menjawab, ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami, tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia sedang berada dalam keadaan menyandar di Baitul Makmur. Keluasannya setiap hari bisa memasukkan 70.000 malaikat setelah keluar. Mereka tidak kembali lagi kepadanya, Baitul Makmur. Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha. Daun-daun besar seperti telinga gajah dan ternyata buahnya sebesar tempayan. Beliau bersabda, ketika beliau menaikinya dengan perintah Allah, maka Sidratul Muntaha berubah. Tidak seorang pun dari makhluk Allah yang mampu menggambarkan keindahannya karena indahnya. Lalu Allah memberikan wahyu kepada beliau dengan mewajibkan sholat 50 waktu sehari semalam. Lalu aku turun bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia bertanya, apa yang telah difardukan oleh Tuhanmu kepada umatmu? Beliau bersabda, sholat 50 waktu. Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan karena umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Aku pernah mencoba Bani Israel dan menguji mereka. Beliau bersabda, aku kembali kepada Tuhan seraya berkata, wahai Tuhanku, berilah keringanan kepada umatku. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengurangkan 5 waktu dari beliau. Lalu aku kembali kepada Nabi Musa, berkata, Allah telah mengurangkan 5 waktu sholat dariku. Nabi Musa berkata, umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan lagi. Beliau bersabda, aku masih saja bolak-balik antara Tuhanku dan Nabi Musa, sehingga Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya aku fardukan 5 waktu sehari semalam. Setiap sholat fardu dilipat gandakan dengan 10 kali lipat, maka itulah 50 sholat fardu. Begitu juga barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan tetapi tidak melakukannya, niscaya akan dicatat baginya 1 kebaikan. Jika dia melaksanakan, maka dicatat 10 kebaikan baginya. Sebaliknya, barang siapa yang berniat ingin melakukan kejahatan tetapi tidak melakukannya, niscaya tidak dicatat baginya suatu apapun. Lalu jika dia mengerjakannya, maka dicatat sebagai 1 kejahatan baginya. Aku turun hingga sampai kepada Nabi Musa, lalu aku memberitahukan kepadanya. Dia masih saja berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan. Aku menjawab, aku terlalu banyak berulang-ulang kembali kepada Tuhanku, sehingga menyebabkan aku malu kepadanya. Ini hadis
yang mengatakan Rasulullah. Gitu. Jadi kisahnya Isra Mi'raj itu perintah langsung tentang sholat. Itu. Nah, kalau di Kristen, perintah ke gereja dari siapa? Itu. Lalu dari siapa pergi gereja hari Minggu? Dari ya rasul-rasul lah. Rasul siapa? Rasul harus punya wahyu dong. Nabi Muhammad kan rasul utusan Allah, dia diberi kitab. Nah, sekarang rasulmu kitabnya apa? Tadi aku tanya dulu kan puasa ini. Kau dulu apa? Sekalian berdakwah kau. Sekalian berdakwah. Tadi kau bilang kan, surga ada 7 tingkat, langit pun ada 7 tingkat, ya kan? Dan pada saat peristiwa Isra Mi'raj, setelah langit ke-7, jumpa Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Dan di Sidratul Muntaha itulah Nabi bertemu dengan Allah, kan begitu nih. Dan disitulah Allah memberikan ini baru 234. Kan tadi itu sampai 245. Kau baca sendiri, doer aku nanti. Sabar. Iya, ringkas saja. Kalau di tempatmu kau bayar per puluhan. Di sini mah gratis. Berarti langit pertama ada 7 tingkat. Di atas langit ini ada tingkatan lebih lagi di atasnya, itu namanya Sidratul Muntaha, yang mana keindahannya tidak bisa Kamu tidak nyimak, makanya kamu baca sendiri harusnya. Kamu harusnya baca sendiri biar kamu paham. Nanti kamu baca sendiri, kau tanya sendiri, kau jawab sendiri. Itu bagusnya begitu. Ya kan begitu. Berarti sebentar. Berarti Allah pernah bertempat di Sidratul Muntaha, ya kan? Tak baca lagi. Tempat Sidratul Muntahanya. Sabar dulu, dibacakan dulu biar tidak gagal paham. Ya. Ini tadi, nah sampai di sini langit ke-7, ya kan? Nah, keadaan Nabi Ibrahim alaihissalam, dia sedang berada dalam keadaan menyandar di Baitul Makmur. Keluasannya setiap hari bisa memasukkan 70.000 malaikat. Malaikat itu gambarannya kan besar. Sayapnya saja kalau dikatakan di hadis yang lain, malaikat itu besar. Cuman gaib, nggak kelihatan. Besar. Oh, boleh. Sayapnya malaikat Jibril saja dari ujung bumi sebelah selatan sampai sebelah utara. Jangan dulu, besar kali tuh. Oh, kalau dikasih tahu, kita ini umat Islam beriman kepada yang gaib. Tunggu dulu. Dari kau bilang sayapnya Jibril dari ujung bumi sampai waktu dia bertemu di Gua Hiro, kan jadi penuh muka Muhammad itu kalau dia seujung bumi. Kayak mananya ini? Kan dia dalam rupa manusia, malaikat Jibril, bukan Tuhan. Malaikat Jibril menemui. Tar dulu. Waktu kalau kau tahu kisahnya Bunda Maryam, di situ ada kalimat malaikat menjelma menjadi manusia sempurna, bukan dalam keadaan asli. Itu pada saat menemui Maryam, dia malaikat itu dalam rupa manusia sempurna. Itu begitupun juga tadi yang kamu sangka. Sabar dulu. Begitu juga yang kamu sangka, yang waktu Nabi Muhammad ditampakkan Jibril yang pertama. Ya, tutup ya. Nah, itu kan dalam keadaan manusia yang menyerupai manusia, kemudian berkata kepada Nabi Muhammad, Iqra, bacalah. Itu tentang wahyu yang pertama. Nah, ada salah satu yang dikatakan bahwa malaikat menampakkan diri dengan wajah aslinya. Itu sampai dengan matahari tertutup, hanya melihat sayapnya. Disitulah yang membuat Nabi Muhammad itu menggigil ketakutan. Makanya, waduh, Islam itu komplit, bre. Cuman kalau kalian memahaminya hanya sebatas katanya orang ini begitu, ternyata yang ngomong setan. Ya, kayak gini ya kan. Iya, jujur gini Malvin, jujur gini.
Yang kita bahas sebenarnya yang ditanya oleh saudara Kristen itu hanya kulit-kulit saja. Di dalam Islam itu ilmunya luas. Luas. Contoh, kamu sebagai manusia yang hidup di Indonesia pernah lihat film horor-horor pocong sama gundurwo sama sundel bolong nggak? Nah, di Aduh, RCTI sering kenapa? gitu. Aduh, kenapa ada pelanggaran? Pelanggaran, woy. Pelanggaran itu. Aku nggak ada muncul pelanggaran sama aku itu. Ya iyalah, orang kau udah jadi tamuku, gimana kalau kau yang pelanggaran, kau yang nggak turunkan? Ini ada yang report. Gini, nanti kalau ini rumpat kita ketemu lagi. Mungkin nantilah pada maghrib atau bahasa asyar ya. Udah banyak juga kamu itu cerita-cerita kita ini. Kan Tapi kau bisa gini pakai loh, akun kita lain. kan membahas yang ada tertulis gitu loh. Bukan kita ngarang bebas. Yang kita baca kan tadi kan dalil. Nah kalau tiba-tiba ada dengan wah Nabi Muhammad PDF, padahal tidak membaca tentang apa, kenapa ini dituliskan, ajarannya babnya apa. Jadi hadis itu kitab. Tadi yang kita baca tentang Isra Mi'raj ini adalah kitab babnya iman. Iman itu kan percaya. Kalau yang mengatakan Nabi Muhammad, ya ini hadis. Itu. Coba kau tanya lagi, kau tanya terus lah. Ya. Aku suka kalau orang bertanya karena nggak tahu daripada pura-pura nanya. Oke, berarti yang bisa disimpulkan itu langit ada 7 tingkat, surga pun ada 7 tingkat. Para nabi-nabi yang meninggal ini, baik itu Yusuf, Ibrahim, ada di langit bukan di surga, kan begitu. Mereka berada di langit tapi tidak berada di surga. Para nabi itu kan namanya utusan Allah, kan diistimewakan. Kalau dikisahkan tadi Nabi Adam yang bertemu dengan Nabi Muhammad itu kan ruhnya. Nabi Muhammad yang bertemu dengan ruhnya. Kalau mau dibredel lagi kamu baca sampai 245, Nabi Isa di situ masih berbentuk daging. Berarti di langit itu dia berbentuk daging ya, ada dagingnya. Iya. Bersalaman menyapa Rasulullah, berpelukan. Oke, berpelukan. Nabi Adam apakah masih berbentuk daging? Enggak dong, kan wafat dikubur. Tadi Nabi Yahya sama Nabi Isa kan berdua di langit kedua. Ya. Nabi Isa ini ruh. Nabi Isa ini dohir. Karena nanti Nabi Isa akan turun kembali dengan wujud yang sama. Untuk apa? Aku jadi merinding loh, Masya Allah. Aku tuh cinta Nabi Isa, aku tuh cinta Yesus kalau kita kenal ya. Tapi kalau kita berbicara tentang Nabi Isa atau Yesus di versi Islam, saya yakin kalau kamu mempelajari Nabi Isa dalam Al-Quran, dalam Islam, pasti kok nggak nyangka gitu, kok begini ya. Kemudian kamu belajar tentang fakta histori. Ada Yesus yang diceritakan, yang dikisahkan histori menurut turunan-turunannya Bani Israel melawan Yesus atau Nabi Isa yang dibuat oleh gereja. Itu berbeda. Ya, ini kalau saya mengajak, ya Daril kan keluarga besar sudah Kristen. Dari kecil Kristen, itu takdir. Itu takdir sama kayak saya. Saya juga nggak mau mengajak, Daril masa kalah sama Arom, dah. Hidayah itu mutlak. Hidayah itu mutlak, yang memilih itu yang ada di atas. Jadi kalau kita hikmat berdiskusi seperti ini yang akan dicontoh oleh teman-teman Kristen, tidak hujat-hujatan. Saya nggak pernah teriak-teriak sebenarnya. Saya lebih suka yang begini, sharing hati ke hati. Tidak mengatakan Allahmu, Allah astagfirullahaladzim. Nanti dibilang Yesusmu, kan gak enak tuh. Ya kan? Tapi kalau dalam pemahaman kita diskusi pencarian hikmat, kau tanya kekristenan tentang kekristenan ke saya. Saya nggak akan friendly. Saya hanya menunjukkan literasi. Coba. Kalau kekristenan itu
Kalau Kristen aku bakal tanya sama pendeta. Kau tanya aja sama mantan Katolik, coba. Kau tanya versinya mualaf bagaimana? Lo nggak apa-apa kan sebagai subhat, sama kayak kamu tadi bertanya tentang Islam. Nah, kalau keislaman benar karena kau ahli di bidang Islam, tapi kalau di Kristen kau nggak ahli. Kalau saya keluar dari Kristen karena saya tahu saya lebih ngerti Kristen, gimana? Salah. Karena Coba, kau tes. keluar sebentar. Kita mau bicara apa? Sebentar, aku dulu sebentar itu. Nanti kau keluar dari Kristen karena kau tidak percaya dengan iman kekristenan. Saya percaya. Saya percaya. Tadi itu percaya poinnya ada Yesus yang secara fakta histori dengan Yesus yang dibuat oleh bapak-bapak gereja. Ya. Di situ Khalid. Coba kau cari lah. Kau tanya ke ChatGPT. GPT bukan GPT ya. Ada nggak Yesus dua versi? Coba cek. Kalau Yesus yang satu nabi utusan Tuhan, yang satu nabi rasul dan juga Tuhan. Yang satu tidak mati di kayu salib, tapi orang lain yang diserupakan. Yang satu dia yang mati di kayu salib, dia dituhankan. Kan itu kan. Jadi kita mainannya jangan memaksakan apologet itu kan kita tahu defensif. Tapi pada saat kita diskusi begini bukan tentang penyerangan, kita sharing. Kalau kamu mau tahu bagaimana penyerangan kalau kamu seorang oneness, saya kasih serangan kepada Tritunggal. Kalau kamu Tritunggal, saya kasih serangan kepada oneness. Saya belajar teologi. Saya belajar teologi. Mazhab saya Romo, langsung Romo. Mazhab itu yang memberikan ilmu. Tapi Romo itu kenapa masih tetap Katolik kan gitu? Tahu nggak alasannya apa? Kenapa? Nanti neraka nggak ada yang isi katanya. Iya. Jadi perbandingan itu gini. Mereka yang tahu kebenaran Islam tapi menolak. Jawaban cuma satu. Saya sudah tua. Saya butuh anak cucu saya di dunia ini tidak sengsara. Kalau masuk Islam saya tidak bisa ngaji. Saya tidak bisa sholat. Itu poinnya, kebanyakan begitu. Tidak usah jauh-jauh. Mama saya sama adik saya. Ndaklah aku gak iso maca Quran. Aku tidak bisa baca Arab. Saya kalau maksa, ndak popo nanti saya ajarin kan gitu ya. Mau keluar kayak gitu tuh takut. Takutnya apa? Saya percaya. Saya percaya hidayah itu yang di atas yang memberi keputusan, bukan kita. Kita hanya menyampaikan kebenaran Islam. Kamu terima tidak terima itu urusanmu. Ya. Itu Bro Daryl. Cuman gini itu kenapa kami kekristenan ini sangat bertahan, artinya sangat karena jaminan aja ya. Cuma satunya yang kelebihan kami dari kalian, jaminan keselamatan kami dijamin. Masih jamin artinya Yesus kan. Di Al-Quran. Jadi kami dijamin. Coba. Kami ini Al-Quran. Kami dijamin kepastian oleh Yesus. Cuman itu ya, lebihnya nggak ada. Ya, maka ini Al-Quran ini. Al-Quran yang bertanya kepada kalian. Ini Al-Quran yang bertanya sama kalian, ya. Ini ya, gimana ya? Ntar dulu. Aku kalau nggak salah surah Ali Imran ya. Tanyakan kepada mereka yang mengaku dijamin masuk surga. Gimana teman-teman, ada yang masih ingat? Saya ajak interaksi dulu ya sambil saya cari. Kalau saya teologis itu udah ngelontok. Bahkan Pak Budi Asali kalau kau lihat di kemarin ya, maksa banget ya. Pak Budi Asali bilang Tritunggal Tertullianus itu
subordinat. Jadi ada Tuhan yang besar, ada Tuhan yang kecil. Itu subordinat. Kata Budi Asali. Pak Budi Asali. Nah, kalau yang diyakini Calvinis itu adalah sejajar. Ya. Bapak dan anak itu setara. Dalam Al-Quran gini, kita ngambil quote-nya ya, ngambil K-nya tentang pertanyaan kepada kafir. Pertanyaan. Enggak framing. Aku nyari Gak keyword. apa-apa bila kalau di Tentang keislaman kan kami pertanyaan. kafir gak apa-apa. Biasanya itu. Pada orang kafir dijamin masuk surga. Enggak, karena ada dijamin surga. Itu ada. Kita tinggal cari begini saja. Nanti keluar itu ayat berapa itu. Surah Al-Bayyinah, Surah Al-Baqarah. Coba tak catat dulu. Nanti kita buka ya. Surah Al-Bayyinah ayat 6 sama Al-Baqarah ayat 39. 39 ini kayaknya ini. Syukran kali, Masya Allah. Aku dikasih perpuluhan sama saudara-saudaraku. Jangan kau iri. Aku nggak minta. Kalau banyak duit kan senangnya aku itu. Apa? Kau tahu gajiku di sini berapa? Nggak tahu. Ya udah kalau nggak tahu. Surah Al-Baqarah ayat 39. Besok kita itu tanggal 19 sudah mulai puasa insya Allah. Jadi kita mungkin diskusinya malam ya. Jangan ganggu-ganggu orang Islam sedang puasa. Nanti batal pula puasamu ya. Ya, kalau batal enggak, tapi mengurangi pahala ya. Itu. Begitu. Nih, Al-Baqarah 111 itu. Surah Al-Baqarah ayat 39 ini ada pun orang-orang kafir mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan kitab-kitab suci kami. Mereka itu penghuni neraka, kekal di dalamnya. Mereka tetap tinggal di sana untuk selama-lamanya, tidak akan mati dan tidak pula akan keluar. Hidup-hidup kok di neraka kon. Dulu bukan yang itu yang ku maksud. Teman-teman ada nggak yang ini bukan 39. Coba surah Al-Bayyinah ya. Surah Al-Bayyinah bentar. Aku pernah baca 111. Oke, syukron Bang siapa? 111 ya. Inilah kita mendakwakan bersama-sama, memberitakan kebenaran Islam. Kita lagi bahas Al-Qur'an. Kalau membaca ayat sucinya Al-Qur'an, kalau membahas terjemahan Al-Quran ini Masya Allah dapat poinnya 111 ya akhi ya. Coba kita cek. Jadi ada di dalam ayat suci Al-Quran, katakanlah kepada mereka, pertanyakan apakah mereka benar-benar dijamin masuk surga. Dijamin. Iya nih, kau baca surah Al-Baqarah QS2 ayat 11, kau baca dari terjemahan. Nanti kau baca ya. Dan mereka, orang-orang Yahudi dan Kristen, mengatakan, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang yang beragama Yahudi dan Kristen. Ucapan ini dikeluarkan orang-orang Yahudi Madinah dan Kristen Najran. Tatkala mereka berbantah-bantahan di hadapan Nabi Muhammad. Kata Yahudi, hanya orang Yahudilah yang akan masuk ke dalamnya. Orang Kristen menjawab, surga itu tidak akan dimasuki kecuali oleh orang Kristen. Demikianlah itu, yakni ucapan mereka hanyalah angan-angan mereka saja. Saya hanya membaca. Saya membaca. Coba kamu coba kamu cek. Ini Mana biar aku dulu baca itu. Mana angan-angan. Biar aku yang baca. Percaya.
Ngeri kali kalian bilang kota aja. Manuel, apakah kau dijamin masuk surga? Ya, aku dijamin masuk surga. Ini kan deal ya. Aku nih ngomong nih. Lalu dibilang jika mereka berkata mereka dijamin masuk surga, Ya, itu kau aja. yang baca. Oke, kau yang baca coba. Kau yang baca. Ayo, Nah, kau yang baca. apa itu coba. Apa? Yang mana itu? Ini tafsir Dan jalan lain mereka ayat 108 panjang. selesai. Oh itu tafsir ya, tafsiran itu, tafsir Al-Jalalain. Ya, tafsir ini kan ulama Dan yang memiliki keilmuan atau kredibilitas. Nah, ayo kau yang baca. Tuh ada tunggu ada datang paket. Ambil Ada paket dulu paket. datang. Woi paket, sabar dulu kau. Apa? datang pakai istriku. Yaudah, Banyak kau yang simak. Shopee. Kau yang simak. Ya, kau Kenapa yang agak simak. apa Aku yang warna baca. birumu itu? Aku mata itu udah agak susah pula baca Iya, gitu kecil. aku yang baca, kau yang simak ya. Dan mereka Ya. orang-orang Yahudi dan Kristen. Kenapa kau tutup pula kameramu? Dan mereka orang-orang Yalah, sambil Yahudi dan ambil Kristen. paket aku nanti dilihat penonton ini aku ambil paket aku. Ya udah, ya aku tunggu kau lah. Nanti dikiranya framing. Padahal ini loh teman-teman kita. Aku tadi lagi baca yang ini nih. Hanyalah angan-angan mereka saja, gitu? Hayalan saja. Allahu Akbar. Itu dia. Ini namanya di prospek. Si Manung Khalid lagi di prospek sama Kang Lito. Nah, tuh bagus tuh jadi judul tuh. Nah, yang lain jangan kepanasan. Ini bener-bener diskusi. Kalau mau ganggu keluar saja dari sini. Jangan kepanasan. Kang Lito surah Al-Baqarah 217. Oh ya nanti. Coba berapa? 217-nya. 217. Kepalaku jenuh-jenuh teman-teman, harus minum bodrek ini. Enggak loh, dari kemarin tuh hawa di Bali itu anginnya kenceng. Masuk angin. Mereka menanyakan kepadamu tentang bulan haram. Oh, enggak, akhi, enggak tepat. Enggak, kita balik yang tadi aja. 111 tadi ketampol mereka ini. Kita bacakan beberapa tafsirnya. Kalau terjemahannya ada udah pasti paham. Ya. Nih kau yang baca atau aku yang baca? Aku yang baca lah ya. Kau pastikan aku ada tambahi atau bohong gitu kan. Kau dengarkan baik-baik. Dan mereka orang-orang Yahudi dan Kristen. Kristen, ada tulisan Kristennya, mengatakan sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Kristen. Ucapan ini dikeluarkan oleh orang-orang Yahudi Madinah dan Kristen Najran tatkala mereka berbantahan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Yahudi, hanya orang Yahudilah yang akan masuk ke dalamnya. Orang Kristen menjawab, surga itu tidak akan dimasuki kecuali oleh orang Kristen. Demikianlah itu, yakni ucapan mereka itu hanyalah angan-angan mereka saja. Artinya, Tunggu dulu. entar dulu. Masa lu bilang kami Artinya, angan-angan? jangan dulu nangis. Sabar dulu lah Melvin. Jangan kau lihat ini kau nangis. Jangan. Iya.
Jangan kau nangis. Aduh. Hancur balak 6, hancur balak 6. Terus. Ini kan yang tertulis kita baca kan. Nah, artinya keinginan kosong belaka. Katakanlah kepada mereka. Nih, katakanlah kepada mereka, tunjukkanlah bukti kebenaranmu, yaitu hujah atas yang demikian itu. Jika kamu orang-orang yang benar mengenai hal itu. Nah, ini sudah aku baca, ya kan? Sekarang aku nanya seperti, aku nanya seperti apa yang dikatakan Al-Quran. Oke? Yang dikatakan di dalam tafsir ini. Nih, aku nanyanya. Tunjukkanlah bukti kebenaranmu kalau Kristen dijamin masuk surga. Itu kan Yesus sudah berkata itu. Akulah yang pertama nih, akulah jalan kebenaran. Bukan kata Yesus, aku nanya samamu. Kamu yang bilang, kami di Kristen dijamin masuk surga. Jadi aku nanyanya sama kamu, buktikan kebenaranmu. Dibuktikan, bukan dibilangkan. Oke, buktinya adalah Yesus sudah naik ke surga. Aduh, ini Al-Quran yang nanya. Aku umat Islam disuruh nanya ke si Manung Khalid, ya kan? Bukan nanya kepada kitabmu, nanyanya ke kamu. Tunjukkanlah bukti kebenaran muncungmu. Kalau Kristen dijamin masuk surga, tunjukkan. Aduh. Oke. Udah aku cari. Nah, sekarang kan kau minta bukti nih. Gini, tak ulangi dulu supaya paham pertanyaannya. Kamu yang mengatakan kami di Kristen dipastikan masuk surga. Al-Quran meluruskan. Aku yang baca tadi dari tafsir, tanyakanlah kepada mereka. Kan itu. Tunjukkanlah bukti kebenaran apa yang kau bilang. Bukti, bukan janji. Bukti. Kalau kau minta bukti aku masuk surga, ya mati dulu lah aku. Nah, sungguh berfungsi akalmu. Hah? Sungguh telah berfungsi akalmu. Karena kita sama-sama masih di dunia, nggak bisa kita buktikan apa yang kita yakini. Masuk. Kalau kan jaminan kan Yesus menjamin. Hah? Yesus yang menjamin. Yesus yang menjamin. Aduh. Di mana dia menjamin? Oh, di Alkitab, akulah jalan keselamatan. Itu bukan jaminan. Itu dia menunjukkan dia jalan. Iya dong. Jadi Al-Quran ini yang nanya. Jadi oke, yang kedua nih Al-Quran kan di petunjuk. rumah Yohanes berapa ya? Yohanes 5 ya. Di rumah Bapakku banyak tempat. Aku ke tempat Bapakku untuk menyediakan tempat bagi kamu, agar di mana aku berada, engkau pun berada. Oke. Luar biasa. Itu bos. Oke, gambarkan rumahnya bapaknya Yesus seperti apa? Ya surga lah tempat Bapak tinggal di situ. Dan saat ini Yesus di situ kok. Ya, seperti apa? Seperti apa? Jadi kita gini loh, kita sama-sama punya kitab nih. Kalau kitab saya tadi bertanya kepada kamu,
tunjukkanlah bukti kebenaranmu. Kalau kamu dijamin masuk surga. Kalau orang sudah dijamin masuk surga, ngapain masih di dunia? Kalau kutanya lagi sama misionaris, ikut Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, dijamin kita masuk surga, kan begitu? Terus kutanya sama dia, jadi orang Kristen semuanya masuk surga? Dijamin orang Kristen masuk surga karena sudah ditebus oleh Yesus. Terus kutanya sama dia, ada nggak orang Kristen yang masuk neraka? Ada nggak? Ada. Ada nggak orang Kristen? Kalau ada, orang Kristen kan menerima Yesus sebagai Tuhan. Katanya dijamin masuk surga. Kenapa masih ada yang di neraka? Bukanlah setiap bukan. Khalid, Jadi, oi, bro, brother, yang Khalid dijamin tadi itu gini. misionaris. Apa yang dijamin? Apa yang dijamin? Banyak. Yang dijamin apa? Barusan Jiwanya bilang yang dijamin itu apa? dijamin masuk Jiwa. surga. Ada jaminan keselamatan. Kamu meyakini kalau kita semuanya mati nanti yang dibangkitkan rohnya atau jasadnya juga? Ikut jasadnya. Kalau yang diselamatkan jiwa kita itu tidak mati. Roh kita nggak bisa mati. Sabar. Manusia itu Sabar. Sebelum kebangkitan daging, roh duluan dia kembali ke Firdaus. Daging ini busuk dulu dia, menunggu Yesus datang kedua kali. busuk itu diserahkan kepada siapa? Daging. Diserahkan kepada dunia. Apalah, kembali jadi tanah. Kau ketahuan kau nggak pernah baca Bible kau. 1 Korintus pasal 5. Kau nggak pernah? Astagfirullahaladzim. Gini aja. Aku kan karena baca Bible 7 kali bolak-balik. Terus kemudian aku nanya. Kemudian tahu poin-poinnya. Romo bilang, kalau kau mau jadi Islam, kau Islam aja kau Dito. Anakmu ini, kata bapakku digituin, anakmu ini udahlah, saking seringnya kumpul sama anak-anak orang Islam, biarin dia jadi Islam. Kita harus kritis apa yang kita yakini. Kalau kau aja nggak pernah baca Biblemu, di mana letaknya? Tubuh itu kalau orang mati, tubuh itu diserahkan kepada siapa? Kau nggak tahu. Pada siapa? 1 Korintus pasal 5 nomor 5. Kau yang baca. 1 Korintus pasal 5 nomor 5. Baca dulu. Mungkin pernah nih dibuat sama debater-debater. Ternyata teman-teman Kristen memang nggak pernah baca Bible. Ini bukan ayat serangan. Bilang baca aja. Bukan ayat-ayat Bilang baca serangan. aja. Aku yang baca. Boleh. Yang teman-teman Kristen di bawah pegangan, jangan kejang-kejang. Aku nggak nyerang, aku disuruh baca. Ya. Oke, bunyinya begini. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus. Itu kan ayat-ayat apa perzinahan di jemaatnya itu. Apa? Enggak begitu maknanya. Sabar dulu. Sabar, kan masih belum selesai. Terus. Masih belum selesai. Nah, Orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Oke, ini kan dalil nih. Kalau terlepas dari manusia yang kategorinya seperti apa, kita kan lihat di sini dalil. Tubuh itu ternyata diserahkan kepada iblis. Tulisannya bener nggak? ya, tapi Bener nggak? Atau salah? Benar. Tapi kau penggal nggak kau baca ayat sebelumnya kan? Kok gitu kau nipu-nipu di Tuhan? Sebelumnya baik. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis. Orang itu siapa? Sehingga Orang itu binasa tubuhnya. kepada siapa itu? Orang itu maksudnya kepada siapa?
orang ini yang berdosa dalam jemaat, Betul. yang berbuat cabul. Orang itu manusia kan? Orang itu Kristen nggak? Kristen. Orang ini yang di jemaat ini Kristen atau bukan? Kristen yang berbuat dosa. Kristen. Nah, orang Kristen yang berbuat dosa sudah pasti tubuhnya diserahkan kepada si Bilisis, kan gitu. Kalau yang tidak berdosa di mana dalilnya? Nah itu aja lah dulu. Jadi Ini aja dulu. ada seorang jemaat berbuat dosa, berbuat cabul dalam gereja. Lalu Paulus berkata, orang itu tubuhnya harus diserahkan dulu kepada iblis agar jiwanya selamat pada hari Tuhan. Nah, maksudnya itu sebenarnya adalah orang itu yang berbuat dosa itu harus dia dihukum dulu, apa namanya ya, mendapatkan dari gereja bukan hukum apa ya, kalau di HKBP namanya diban dari gereja, dikasih sanksi. Jadi dia itu dikasih aku ini kalau aku berbuat cabul di gereja, aku contohnya nih selingkuh, ketahuan aku selingkuh, contohnya dulu ya, aku udah punya istri nih, selingkuh aku, berbuat cabul lah aku kepada tetanggaku, contohnya ada tetanggaku cantik, aku selingkuhi, lalu gereja tahu, jadi datanglah gereja, ini tubuhnya si Immanuel ini harus diserahkan dulu kepada iblis agar dia selamat. Aku potong dulu. Aku dulu biar selesai, biar jangan ngambang. Aku dulu. Enggak, karena aku nggak nyambung. Gini, aku nggak nyambungnya gini. Kau bilang kamu bercabul dengan tetanggamu yang cantik. Andai ya. Ini contohnya. Iya, cabul itu bukan, sabar dulu. Cabul Andai, itu bukan aku perselingkuhan. Aku dulu nerangkan, tenang aja dulu kau. Aku ini contoh sih. Ini Immanuel itu sebenarnya tata cara dalam ibadah, tata cara gerejanya itu. Jadi contoh aku ini kan berselingkuh laku dengan teman kantorku gitu kan, dengan tetanggaku. Lalu apa tindakan gereja terhadap aku yang selingkuh ini, yang berbuat cabul ini? Udah diketahui jemaat nih, udah diketahui si Manuel cabul tuh sama Mr. X itu, sama perempuan itu tuh katanya kan. Maka tindakan gereja adalah menghukum aku, mengeluarkan aku dari gereja, dan aku tidak mendapatkan pelayanan dalam gereja. Nanti sekitar 1 tahun baru lagi namanya dididik lagi lah dia apa namanya, diajari lagi dia, tapi dikeluarkan dulu dia aku dari jemaat. Manuel, karena kau selingkuh, kau mulai sekarang dikeluarkan dari jemaat. Itunya artinya diserahkan tubuhnya kepada iblis, gitu. Bukan jadi kepada apa iblis. Yang bilang? Emang mana iblis? Biar adanya iblis sekarang muncul, tampar dulu iblis itu. Mana ada iblis? Mana ada tubuh iblis? Orang dia apanya itu, setannya itu. Kalau nampak iblis udah bisa kucukur pakai ini kumis iblis itu. Mana ada iblis? Iblis itu kan nggak nampak. Iblis punya kumis. Ya kan? Kau pun yang enggak kau bilang. Contoh dulu kan. Iblis punya kumis. Kan kau bilangnya, contoh aku berbuat dosa nih, cabul nih, maka tubuhku akan diserahkan kepada iblis. Mana iblisnya? Emang mana iblis? Iblis kan nggak nampak. Itu kiasannya itu. Artinya kalau kau berbuat cabul di jemaat, kau harus dikeluarkan, dihukum oleh jemaat agar kau sadar bahwa perbuatanmu itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Begitu. Tepuk tangan dulu. Kalau kau tepuk tangan, kalau nggak ada, kau tepuk tangan. Karena gini, kau tidak menampilkan literasi. Kau di situ. Kau Faktanya kan begitunya. Tata ya. cara ibadah gereja. Karena bukan dia. Lihat 900 mata memandang, teman-teman. Kalau Bang Immanuel mengatakan ada sesuatu dalilnya, maksudnya pemahaman entah tafsir, entah kutipan yang dibaca, kita percaya. Tapi kalau kita yang nggak ada, kan begitu. Itu penjelasan Alkitabnya. Bukan jadi diserahkan ke iblis. Mana iblisnya? Emang iblis ada hidungnya? Sekarang tunjuklah dulu saya iblis buka kemari dari biar kita tafsiran. tempelin dulu iblis itu. Ya. Mana ada badan iblis? Saya buka dari tafsiran. Oke, saya buka dari tafsirannya supaya agak sedikit kita sama-sama belajar. Nih, tahu kau bahasa boleh. aslinya?
Tahu kau bahasa asli? Oke, Tahu nggak? langsung aja buka aja lah apa itu. Nah, aku tanya dulu, kau tahu nggak bahasa aslinya? Bahasa apa itu? Paradoni, Toyoton. Kau bahasa Indonesia sih kok tipu-tipu aku, apalagi bahasa asli. Kau perlu suka kali Bahasa menipu Indonesia bahasa kok asli. dimana aku nipunya? Aku bahasa aslinya nih. Udahlah. Aku baca Udah dulu aslinya. itu, udah jam setengah 3, aku ada kerjaanku sedikit itu ya. Sama yang lain dulu aja dulu yang Kristen. Ya udah, lain kali kita bawa literasi. Terima kasih banyak waktunya, Immanuel, sudah bincang-bincang. Kita memberikan contoh kepada teman-teman Kristen. Tidak ada mau kita habisi karakter mentalnya, nggak perlu. Cukup dalil dengan dalil. Ini yang menjadi diskusi yang menarik gitu. Ya. Oke, ada lagi yang mau naik. Waduh, ada Julius. Profilnya Al-Quran. Profilnya mana dia? Kok hilang? Mana? Kok nggak ada lagi yang minta? Mau dibaca Bible? Itulah, tapi kita nggak mau paksain teman-teman. Ya, assalamualaikum yang baru hadir. Terima kasih banyak sudah menyempatkan untuk mensupport. Ya, yang nge-share juga, merepost atau mengkaitkan dengan platform yang lain. Mudah-mudahan kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita dalam jalur dakwah diskusi lintas agama yang slow but sure, pelan tapi pasti. Tidak kita menyerang, kita mau